Sobat Eljon, jumpa lagi bersama saya Mario Agustianasut dan juga Bro Ruby Herman di Startup Gallery yang selalu memberikan inspirasi dan mendatangkan narasumber founder-founder startup yang ada di seluruh Nusantara. Kan begitu Bro Ruby? Yes, ini kayaknya kita lagi waktu itu kan ke daerah Palembang. Ini juga bro Ya. ke Palembang lagi nih, Bro Mario. Yoi. Namanya kan Karena Roadshow Nusantara kita. Nusantara ya. Kebetulan juga untuk startup kali ini juga foundernya asalnya dari kota Palembang dan Yoi. mulai dari Palembang. Ada Ardi Wiratama. Ini namanya pakekita.id. Jadi ini berhubungan sama zaman now nih. Kalau zaman now untuk bisnis UMKM personal juga butuh namanya branding atau butuh namanya promosi, dan kebanyakan kan menggunakan digital platform gitu kan ya, entah media sosial dan lain-lain. Nah, ini nih pakai kita ini menjawab keresahan yang ada nih Bro Mario. So, kita bakal bahas nih. Ada Mas Ari. Silakan Mas Ari, boleh perkenalan dong. Ya, halo semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardi Wiratama Putra, panggil Ardi aja, dari pagikita.id. Oke, langsung ke ini ya, startupnya ya. Boleh, mau cerita dulu Bro Ardi, latar belakangnya gimana, Oke, sampai oke. ketemu idea nih, pakai kita.id, bukan pakai kamu, pakai saya, pakai kita. Tapi Oke, siap. boleh diceritain biar orang-orang juga mungkin terinspirasi ya, sahabat Eljon yang lagi nonton nih, dimanapun berada. Boleh, boleh, Silakan boleh. Bro Ardi. Oke, kalau background dari pendidikan, dulu waktu kuliah S1, Teknik Informatika, terus ini lagi lanjut kuliah, lagi semester 3 juga, lanjut Teknik Informatika juga. Kenapa ngebangun pakai kita ini sebenarnya dari SMA sama kuliah waktu S1 itu udah sering banget bangun bisnis sih. Bangun bisnis, bangun tim gagal, bangun bisnis bangun tim gagal, mentok-mentok dapat satu atau tiga klien, bubar lagi gitu bisnisnya, gagal lagi gitu. Terus akhirnya kemarin kalau nggak salah di Oktober 2021 itu ketemu sama komunitas Palembang Digital namanya di Kota Palembang, sama juga Sumsel Startup Founders. Jadi di sana ketemu banyak banget founders-founders dari startup yang ada di Kota Palembang gitu. Jadi ketemunya persis sama Pak Faris dari Pergi Haji sama Kak Zakaria Sutomo dari Payuprin. Jadi awalnya udah mantap tuh hati, nggak mau bisnis lagi, maunya cari kerja aja, maunya cari networking aja, biar ada proyekan ambil sendiri aja gitu. Maksudnya gitu sih. Tapi setelah ngedenger cerita dari gimana strugglingnya Pak Yukrin, gimana apa ya hustlingnya si Pergi Haji dari Pak Faris sama Pak Azab tadi, ini hati tergerak lagi gitu untuk kok seru ya nge-hustling, kok kayak enak banget gitu, ada yang diperjuangin, ada yang diusahain gitu. Jadi mulai mencoba lagi untuk bangun startup. Awalnya startupnya itu bukan ke digital creative agency, tapi awalnya kita tuh maunya nyediain integrated designer gitu untuk perusahaan-perusahaan atau yang membutuhkan gitu. Tapi di saat di apa ya dilakuin critical thinking, kita pikirin lebih dalam lagi, lebih deep lagi, ternyata kalau ngejualnya desainer itu sulit gitu. Pertanyaannya gini, benar nggak sih orang-orang butuh desainer? Jawabannya tadi sempat diskusi sama Mas Ruby tadi, benar kan Mas Ruby, orang itu benar-benar butuh desainer. Tapi benar nggak, pertanyaan gini, desainer seperti apa atau kebutuhan apa yang mereka butuhin untuk desainer tadi gitu. Jadi di saat kita ngejual, kalau dari desainer itu sulit dan effortnya cukup tinggi, makanya kita mulai ngejualnya lebih spesifik, lebih ke kreatif agensinya gitu, ngurusin sosial media, media sosial media orang, ngurusin feed Instagram orang gitu sih, untuk ningkatin penjualannya. Dan kita fokusnya ke organik, nggak pakai ads-nya gitu. Wih, keren. Ini yang dicari nih. Itu setiap orang pengen tapi bingung butuhnya apa, tapi pengennya yang keren gitu kan. Iya, dan organik bro, nggak usah pakai ads.
Iya, Eh, story konsepnya bingung kan. iya, butuh teman ngobrol lah ya. Iya. Usaha-usaha, terus juga butuh didesainin juga ya. Gue langsung mau Wow. nanya nih, pricingnya berapa nih? Tadi gue udah nanya. Boleh tahu dong, ini langsung to the point aja nih, pricingnya berapa Bro Ardi? Biar Kalau tahu juga nih kita, sahabat Eljon, siapa tahu dijelasin aja servicesnya apa, pricingnya start from berapa gitu, boleh? oke, oke. Langsung aja gaspol. Kalau untuk saat ini, kalau yang apa ya, kita masih murah banget sih, masuk di kategori murah banget sih. Ada yang kita nyediain cuman kontennya doang, desainnya doang, konsep semua desain dari kita, tapi nggak pakai, kita nggak ngurusin sosial medianya atau kita nggak postingin, kita juga nggak bikinin copywritingnya, kita cuma ngedesainin kontennya doang. Itu start dari 800 sampai 1 juta. Terus, Bulan. iya sebulan. Wah. Terus kalau yang Kaget dong. kita ngurusin juga sosial medianya gitu, kita yang postingin, kita yang adminin, kita yang mikirin copywriting sama hashtag segala macamnya juga, dan juga bakal ada laporan bulanan peningkatannya berapa gitu untuk dan tertarget gitu. Itu mulai dari 1,5 sampai 2 jutaan. Gitu sih Mas. Berapa pos itu? Wih, langsung teknis sekali saya nanya. Pak Mario lagi butuh tuh. Jadi ada tiga paket. Kalau yang sama sih konten aja sama si yang sama admin juga Full tadi. package ya. Kalau yang konten aja, kalau nggak salah itu apa ya? 800, 900 sama 1 juta. Kalau yang sama admin 1,5, 1,7,5 sama 2 kalau nggak salah gitu Mas harganya. Berapa konten, berapa pos sebulannya? 24, 30 sama 36. Wih, 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 wih. Tiap hari tuh mau Terserah kita kan, 24 mau gua habisin sehari bisa aja kan. Iya bisa aja, bisa aja. 1 jam sekali posting nih. Tung, tung, tung. Tapi sebenarnya kita targetnya itu di 1 bulan ya, biar 1 hari satu konten gitu naik. Iya. Siap, nanti kita ngobrol ya. Siap, siap. Oke. Bro Ardi, ini kan memang kan menjawab lah ya, menjawab kebutuhan dan juga permasalahan dari bisnis itu sendiri. Banyak banget UMKM yang sebenarnya mau go digital, masuk di Instagram ataupun Facebook gitu ya. Ini saya tangkap Instagram atau ada services yang lain ya? Sejauh ini baru Instagram. Per Kita Instagram. gara-gara ada ini ya, ada perubahan algoritma kan, ada juga isu kalau konten yang cuma sekedar feeds itu sekarang sudah mulai ditinggalin sama si algoritmanya, nggak Betul. bakal dipromoin lagi sama mereka. Jadi kedepannya itu yang bakal naik adalah konten yang berbentuk reels gitu. Wih. Jadi kedepannya kita juga bakal nyediain konten yang kalau bentuknya reels kan itu bisa langsung ngarahnya ke YouTube Short, terus TikTok juga bisa pakai gitu. Jadi 3 channel itu nanti kita mainin gitu. Udah ada package yang belum kalau yang itu? Belum, masih baru di develop. Pak Mario mau nyanyi gitu loh. Iya, kadang-kadang kan buntu juga ya, konten kreator, bisnis, konten apa lagi ya. Nah, pakai kita.id ini ya teman brainstorming, terus juga kasih insight gitu kan, yang lagi happening apa sih kontennya. Bener banget. Betul kan begitu kan yang saya Iya, bener banget. Nah, gitu Bro Ruby. Bro Ruby, boleh lanjutkan pertanyaannya. Oke, nah bicara soal tren. Tadi kan bicara tren untuk jualan. Nah, ini sebenarnya jualan seperti apa sih yang efektif nih? Apakah hard selling, apakah soft selling, ataukah edukasi, atau gimana? Mungkin dari pandangan dari Mas Ardi. Bro Ardi kan ngubek-ngubek IG nih, boleh. Iya. Kita lebih ke soft selling sih, karena kan yang kita utamain itu dari sisi organiknya ya. Jadi kita tuh gimana merubah sebuah konten, jadi orang ngebikin orang tertarik dulu sama kitanya gitu. Di saat orang sudah aware sama kitanya, baru nih dia bakal terima apapun yang kita keluarin juga, dia bakal trust sama kita gitu, karena udah aware duluan, udah percaya duluan. Jadi gimana pun nanti ke depannya, apapun yang kita coba jual gitu, nilai atau value dari produknya itu udah dapet trust-nya duluan gitu. Jadi sebisa mungkin kita nih lagi memperjuangin gimana organik itu bisa
benar-benar bisa dimanfaatkan gitu. Nggak harus nge-ads gitu. Oke. Nah, apa langkah-langkah yang harus atau Mas Ardi kasih sarankan sih untuk supaya mereka tadi kan organik kan? Gimana nih? Tadi kan soft selling. Terus apa aja sih? Bisa ada contohnya gitu. Sebagai contoh ya, Mm. sebenarnya kalau dari sisi konten kreator sih, dia nggak jualan duluan kan, tapi dia kayak misal ini ibu-ibu nih, Mm. dia mau jual jilbab nih, Mm. misal gini case-nya kan. Nah, yang dia lakuin nggak jual jilbab baru ngumpulin ibu-ibunya gitu, tapi yang dia lakuin dia bikin komunitas atau bikin perkumpulan, misal perkumpulan ibu-ibu ngaji atau ibu-ibu arisan lah gitu. Tuh, itu Jadi Pak Mario berarti itu gitu. jadi mereka kumpulin dulu Mm. di saat udah kebentuk grupnya atau komunitasnya, dan kita sebagai yang ngediriin atau kita yang ngebangun dan kita ngasih apa ya, ngasih edukasi, ngasih konten, ngasih benefit atau manfaat lah bagi mereka. Nah di saat udah terbangun trustnya, udah mereka kenal kita ini siapa gitu, kita bakal lebih mudah untuk jualan gitu, baru dibalik jualannya gitu. Jadi Hmm. nggak cari produknya dulu, baru mikirin marketingnya, tapi kita bangun dulu wadahnya, bangun Siapin dulu dulu tempatnya. kolamnya ya. Iya, bener Hmm. banget. Seperti itu. Iya. Jadi udah ada kolamnya jangan langsung diambil lelenya terus Bener. digoreng gitu. Harus kasih tahu dulu, lele, gue mau goreng lu gitu. Jadi emang text time ya, tapi memang trust itu ya bikin long lasting juga ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, ini sebenarnya layanannya pakai kita.id ini sampai kita ngomong sekarang ini sudah melayani berapa customer dan customernya datang dari mana aja nih, atau dari Palembang ataupun udah nasional nih. Kalau startup kita hitungannya masih masih baru banget ya, baru jalan sebulan gitu. Baru jalan sebulan, jadi banyak customer kita itu datangnya dari komunitas, karena kita juga kan lahirnya dari komunitas tadi, yang kayak diceritain tadi, kenapa ngebangun startupnya itu juga dari komunitas juga awalnya gitu. Jadi banyak teman-teman komunitas yang support, ayo pakai gitu. Aku juga mau pakai, aku juga mau pakai. Jadi gitu. Kira-kira ada apa ya? 4 sampai 6 klien gitu yang lagi jalan sekarang. Per bulan ya, 4 sampai 6 ya. Iya, per bulan. Mantap sekali nih Bro Ardi. Nah, kita ngomongin startup nggak lepas sama soal funding nih ya. Nah, soal funding pendanaan, walaupun sebulan nih pengen tahu nih, fundingnya dari mana? Dari kantong sendiri ataupun udah ada angel investor nih, atau investor dari mana? Boleh di-sharing. Kalau sejauh ini funding belum belum ada sih. Jadi emang dari founder sama co-foundernya, kalau emang ada kebutuhan kita keluarin bareng-bareng, nanti yang nutupnya kan dari hasil kliennya tadi gitu. Dan kita percaya investor yang paling baik itu ya customer gitu. Ini mindsetnya, waduh, harus didengar nih beberapa startup founder. Jadi investor yang Lu tag aja langsung, bro. Lu tag aja langsung. Lu tag aja lah. ini, nyari dari episode berapa nih sampai sekarang baru ada yang ngomong begini nih. Bro Ardi ya. Investornya adalah konsumen, jadi Konsumen, bener. Oh iya, Nanti saya betul, potong betul. jadiin reels. Diulang-ulang gitu ya. Sekarang mindsetnya begini, bener Bro Ardi. Jadi Iya, ini iya. emang kita mesti validasi ke market, dan mereka lah yang nilai produk dan jasa kita apakah sesuai atau enggak. Ya kalau sesuai ya mereka jadi investor. Iya, benar banget. Mantap. Iya, iya. Ya udah kalau gitu kita tutup aja nih. Oh, belum ya, Bro Ruby. Kita tutupnya segmen satunya. Segmen satu dulu. Yes, sahabat Eljon. Jadi kita karena Pak Mario sudah kasih kode, artinya kita mau break dulu, ya kan? Kita akan kembali setelah segmen berikut ini dan juga yang mau lewat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Startup Gallery. Halo sahabat Eljon. Wah, tidak seperti biasanya saya panas di segmen awal. Karena apa? Kita kedatangan Bro Adi Wiratama, founder dari PakaiKita.id.
yang menurut saya tadi ada satu quote-nya menurut saya menarik banget. Bisa diulang lagi Bro Ari? Bagian ketinggalan masih ingat nggak? Siap, silakan. Menurut kita dan pandangan kita itu investor terbaik itu ya customer kita gitu. Tuh. Iya, betul. Karena dia pakai kan beli terus. Beli terus dan sistemnya kan langganan pakai kita.id. Jadi bagi yang ketinggalan pakai kita.id ini, kalau Anda yang lagi nonton ini sahabat Eljon punya bisnis, mau personal brandingnya naik di Instagram ataupun sosial media, bisa pakai kita.id, pakai kita.id ini untuk ngurusin feed ataupun next-nya bakal ngurusin Reels kalian, TikTok kalian ataupun YouTube Shorts. Oke, kita balik lagi. Bro Ruby mau bertanya, silakan. Kayaknya ada calon klien juga tuh. Oke, nah pakai kita.id. Nah, ini sementara ini apa nih yang fitur-fitur apa yang bisa membantu UMKM dan juga kenapa sih butuh copywriting gitu? Nah, silakan. Jadi utamanya tadi emang visinya dari pakai kita itu emang maunya ngebantu UMKM, usaha lokal sama startup yang baru ngerintis gitu untuk nge-brandingin produk mereka gitu. Jadi yang kita mau tonjolin itu dari sisi kontennya, biar kliennya itu atau customernya itu ada kesan sama si brandnya gitu. Jadi di saat si kliennya butuh sesuatu yang berhubungan sama UMKM-nya tadi atau berhubungan sama si startup-nya tadi, si customer-nya itu langsung ingat kalau harus kemana gitu jalannya. Jadi penting banget kesan yang harus ditonjolin dari sebuah konten atau copywriting dari sebuah konten itu ngedirect si kliennya tadi untuk menuju ke sales gitu. Gitu sih Mas. Terus kenapa pentingnya copywriting? Maksudnya gini loh, banyak orang juga kan bingung nih terus bikin copywriting dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi apa nih yang membuat copywriting itu bisa ujung-ujungnya bisa jualan? Ujung-ujungnya bisa jualan. Kita pernah dengar cerita ada orang yang ceritanya sama, sebuah cerita itu sama, tapi di saat A yang cerita sama si B yang cerita itu rasanya beda. Pernah ngerasain yang kayak gitu? Tadi ya kata-katanya kena tuh Pak Mario. Tuh. Jadi kalau saya nulis copywriting aku kamu nggak bisa. Jadi bedanya atau pentingnya si copywriting ini di pemilihan katanya, terus gimana cara sebuah kata itu bisa nyentuh feel atau perasaan si kliennya tadi gitu. Jadi penting banget nih copywriting untuk masarin produknya biar feel-nya tuh atau pesannya tadi yang kita tekenin tadi bisa kena ke kliennya gitu. Iya. Oke, terus kemudian apa nih planning yang akan dilakukan oleh pakai kita ini? Oke, kalau untuk planning ya balik ke tadi, kalau sosial media ini kan terus-terusan berubah, algoritmanya juga terus-terusan diupdate. Itu kita baru dapat isu yang tadi kalau konten yang bakal laris di Instagram itu kedepannya nggak mau lagi konten yang berbentuk feed atau konten yang berupa gambar. Kedepannya konten yang bakal dipromoin sama Instagramnya secara organik itu adalah konten yang berbentuk Reels. Jadi kita nggak pernah berhenti atau terus-terusan untuk ngeriset ini terus gitu. Gimana sebuah konten bisa untuk atau menjadi ujung tombaknya di si sales tadi gitu. Kalau untuk target sih maunya benar-benar kita bisa grow dan scale up sih. Maunya kita juga bisa ngerambah ke kota-kota lain gitu, dapetin klien dari tempat-tempat lain gitu sih. Oke, di tengah maraknya konten nih, gimana bisa mendapatkan attraction? Karena gini loh, ini kan soft selling. Namanya soft selling kan sifatnya edukasi dan lain-lain. Tapi banyak sekali konten kayak giveaway, kemudian flexing lah. Nah, gimana nih dari sisi
seorang digital creative agency untuk menarik attraction. Nah, ini tantangan juga nih. Apa perlu nyewa Ferrari dulu nih? Nanti bingung pada nggak bisa bayar cicilannya. Kita lihat aja tuh, kebayang nggak cicilannya? Silakan Bro Ardi dijawab. Ini kita harus balik ke sebuah konsepnya sebuah startup itu. Jadi kita kalau mau ngebangun sebuah bisnis atau bangun sebuah startup itu harus punya target market yang jelas gitu. Kita udah tahu siapa yang bakal beli produk kita, siapa yang bakal pakai produk kita. Jadi dengan adanya ini, kita bisa tentuin kontennya. Jadi kita bisa nentuin niche-nya gitu. Nah, niche ini yang penting banget, dan gimana sebuah konten itu bisa survive atau bisa diambil atau bisa dipromoin sama algoritmanya si Instagram itu dari niche-nya kita ini. Jadi kalau emang kita sudah jelas target pasar kita perempuan umur sekian sampai sekian, sukanya ini, hobinya ini, ya niche kita sudah harus masuk ke sana gitu. Dengan begitu kita ngebuat sebuah konten yang organik tapi sudah tertarget gitu. Jadi nggak perlu nge-ads dengan hal ini gitu. Emang perlu waktu riset, nggak cukup dengan sebulan. Makanya yang harus pakai kita itu lebih dari 3 bulan baru bisa benar-benar bagus ini ya traction-nya gitu. Jadi dari situ kita harus nentuin target pasarnya dulu yang benar-benar fix dan benar enggak gitu. Validasinya harus benar-benar dicek gitu. Gitu sih Mas. Jadi kontennya bisa survive, niche-nya tadi bisa dapat. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan niche? Misalnya nih, follower-nya masih dikit. Contoh ya, misalnya saya kasih ini, saya follower masih dikit nih. Terus gimana mau dapetin niche? Apa yang harus dilakukan? Terus gimana supaya orang tahu gitu kan? Kan follower masih dikit nih. Buat menjangkau yang belum jadi followers. Iya, ini langsung masuk kasus sih ya Pak Mario ya. Bro Ruby lagi ujian nih, si ujian. Misal kita angkat kasusnya Bioprint deh. Bioprint kan itu target pasar mereka kan ke anak-anak kuliahan yang butuh ngeprint gitu, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang perlu ngeprint, tapi nggak harus keluar rumah atau nggak harus ribet mau ngeprint, tinggal kirim filenya aja, nanti dianterin sama si Bioprint gitu. Jadi targetnya udah jelas. Nah, masalahnya si target ini benar nggak sih target yang mereka benar-benar butuh nggak sih sama produknya si Bioprint? Itu yang perlu divalidasi. Jadi untuk pertama kalinya kita coba dulu nih produknya, kita bikin dulu nih, kita viralin dulu nih sebuah kontennya. Misal kita mau terjun ke kampus mana atau sekolah mana, kita coba ke sana, tanyain, diskusi, wawancarain gitu kan. Jadi kalau emang benar mereka butuh, harusnya di saat kita bikin kontennya itu dari sisi desainnya, dari sisi estetiknya, dari sisi bahasanya, udah menyesuaikan sama bahasanya anak-anak kuliahan, anak-anak SMA gitu. Jadi, dan konten yang dibutuhin itu, apa sih keresahannya anak-anak SMA? Apa sih keresahannya anak-anak kuliahan gitu? Kayak pusing nggak sih mikirin tugas gitu? Terus gimana sih solusinya biar time management mereka tuh tertata gitu. Pokoknya keresahan-keresahan yang dirasain sama anak-anak SMA atau kuliahan tadi itu dijadiin konten sama si Bioprint. Maka ujungnya nanti kontennya nanti yang keluar di feed-feednya mereka gitu. Gimana bisa keluar di feed-feednya? Gimana maksudnya kena ke target marketnya? Apa yang membuat itu kena gitu loh? Oke, kita bikin tahu nih. Jadi gini, di saat tadi kan kita udah ngebikin konten yang sesuai sama desainnya, sesuai sama target pasar kita, terus bahasanya juga udah sesuai sama target pasar kita. Apa? Terus kalau semuanya udah sesuai di saat kita post, jadi target pasar kita kan pastinya udah nge-follow duluan orang-orang lain atau Instagram lain. Nah, nanti si
algoritmanya itu nyari kesamaan antara sebuah konten yang disukain sama si anak tadi sama konten yang kita bikin gitu. Nah, jadi kalau emang mereka sukanya konten-konten yang kita bikin udah sesuai sama targetnya tadi, mulai dari bahasanya, mulai dari jokes-nya, leluconnya, mulai dari desainnya, udah sesuai sama mereka tadi, konten kita ini bakal direkomendasiin sama algoritmanya gitu. Tapi butuh Terus, waktu loh, takes time ya. bener, tapi di Berapa saat lama tuh? seenggaknya 1 bulan sampai 3 bulan harus rutin ngeproduksi konten, harusnya udah kena tuh. Nah, di saat udah kena beberapa aja yang sudah sesuai sama targetnya, nah mereka ini kan kalau suka sama kontennya pasti nge-share ke temennya kan. Nah, itu juga salah satu faktornya gitu. Iya, 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 iya. Kalau udah itu baru di-share, baru ini ya. Berarti nggak bisa Jadi instan ya, gitu ya. Oh, iya, 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 nggak bisa instan. Ya karena saya masih ya mikir nih, bahwa kita mesti punya target market. Dan target market kita belum tentu follow kita kan. Gitu kan. Ya jadi butuh tadi ya, butuh konsistensi dan lain-lain. Apakah hashtag itu mempengaruhi? Hashtag sejauh ini cukup mempengaruhi sih, tapi udah mulai berkurang dari yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin powerful banget, sekarang cukup lah. Masih ada powerfulnya. Sekarang lebih ini ya, lebih menarik pakai audio ataupun pakai filter ya. Iya benar. Makanya arahnya udah ke Reels gitu. Iya. Masa depannya di sana udah diarahin. Iya, iya, arahnya ke bela-belain jadi Thor tuh di Reels. Iya, iya. Makanya kita tuh lebih mudah untuk nge-develop sebuah Instagram yang belum ada followersnya atau baru dibikin dari nol dibandingin sama Instagram yang udah ada followersnya. Karena Instagram yang udah ada followersnya belum tentu si followersnya tadi merupakan target pasarnya si kliennya kita gitu. Oke, mantap nih insight ya. Jadi banyak sekali insight yang dibagikan oleh Bro Ardi nih. Oke, Bro Ardi, kalau ada yang mau kolaborasi ataupun nanya-nanya nih soal jasanya pakai kita.id, tadi saya cek websitenya belum live ya. Iya. Masih under itu. Under construction. Ya, under construction. Nah itu, jadi bisa hubunginya lewat mana nih? Silakan. Boleh ke Instagramnya kita. Ada linknya juga kalau nggak salah di Instagram. Dipakai kita.id ya? Oh belum. Boleh ke Instagram, di DM di Instagram, nanti di direct ke linknya yang lain nanti. Oke. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Instagramnya pakai kita ID. Pakai kita ID, nggak ada dot ya? Pakai kita. Nggak ada dot. Nah itu salah satu optimisasi Instagram tuh. Oke. Wah ini kalau ini nanti bisa jadi satu kelas sendiri nih, optimisasi ini ya. Instagram ya sama Bro Ardi ya. Oke, bisa hubungin di situ ya. Nanti ya, bisa komen, bisa tanya-tanya ataupun mau kolaborasi silakan. Oke. Nah, what next untuk pakai kita.id? Selanjutnya masih nge-develop yang tadi sih, yang udah mau pindah dari yang awalnya kita cuma nyediain konten copywriting yang berbentuk desain atau gambar. Kedepannya kita lagi develop gimana kita ngebikin konten yang bentuknya reels gitu, yang bisa diterapin juga untuk dipakai di TikTok sama di YouTube Short juga gitu. Oke, saya siap kok untuk jadi kelinci percobaan. Siap. Oke, siap. Oke, boleh share sedikit Bro Ardi tips untuk sahabat Eljon yang mau mulai usaha, 5 tips dari Bro Ardi dari pakai kita.id. Apa aja nih tipsnya untuk bagi sahabat Eljon yang lagi mulai ataupun lagi menjalani bisnisnya? Silakan. Oke. Kalau untuk bisnis ya dulu sempat mau nyerah, tapi mau mencoba lagi itu gara-gara ada teman, ada komunitas. Jadi base komunitas itu penting banget untuk seorang pebisnis gitu. Terus selain komunitas, kita juga harus cari partner yang pas di dalam bisnisnya kita gitu. Karena partner juga nentuin gimana jalannya bisnis ini, gimana berat enggak atau susah enggak gitu. Selain partner juga, kita perlu cari mentor juga yang mentorin kita
di mana kita ada ngeluh tentang bisnis kita, ngeluh tentang partner kita, ngeluh tentang semuanya lah. Kita bisa ngeluh ke mentor kita, nanti mentor kita pasti kan kasih solusi, kasih jawaban. Kalau enggak, juga sekedar dengerin itu juga udah ngerasa feel free lah gitu. Enggak bebannya nggak ditanggung sendirian gitu. 3 poin itu sih yang penting banget kayak. Jadi komunitas itu nggak cuman kumpul-kumpul aja, nggak cuman apa ya, nggak cuman bareng aja, tapi benar-benar penting banget untuk ngedevelop diri kita juga gitu, ngebangun channeling juga, ngebangun networking juga. Mungkin itu Kak Mario. Ya, komunitas, partner, dan mentor. Nah, Iya. itu yang dibutuhkan untuk build bisnis ya. Oke, Bro Ardi, Bro Ruby, ada lagi? Saya rasa cukup. Sudah cukup. Bro Ardi, boleh closing statement-nya nih tentang pakai kita.id ataupun Bro Ardi, silakan. Oke. Jadi pakai kita.id ini adalah sebuah digital creative agency yang nyediain, yang visinya ngebantu startup lokal, bisnis lokal, UMKM pemula gitu, untuk nge-branding produk mereka dan memasarin produk mereka melalui konten-konten yang kami sediain secara organik gitu. Jadi kalau ada yang membutuhkan, boleh langsung hubungin kami ke Instagramnya di pakai kita.id, pakai kita ID. Oke. Boleh taruh di atas biar nggak usah ke sini. Bagus nggak di sini gitu. Kalau ini kayak Pak Mario loh, itu saya belajar nih Pak Mario. Oke, Bro Ardi, thank you atas waktunya. Semoga sahabat Eljon dapat tadi, menurut saya banyak dapat sesuatu insight dan juga tadi di drill ya sama Bro Ruby. Oke, terima kasih Bro Ardi, sehat-sehat selalu. Makin sukses pakai kita.id. Silakan Bro Ruby. Terima kasih Mas Mario, Mas Ruby. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Eljon, dengan demikian nih seru banget ngobrol bicara tentang startup. Sekarang ini banyak sekali startup yang berkembang, tentunya bisa menjawab keresahan, kegelisahan, dan juga menjadi solusi buat para penggunanya. Tadi the best kata-katanya tadi ya investornya adalah klien atau penggunanya ya, konsumennya. So, terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery. Perbanyak konsumen karena itulah investor Anda. Sampai jumpa di Startup Gallery berikutnya. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Juga Bro Mario. Thank you, Bro Ardi. Iya.